dari jam 8 sampai jam 6, jam 8 sampai jam 5, terus begitu Senin sampai Jumat ya kan. Kadang-kadang Sabtu Minggu lembur. Kalau kemarin teman-teman masuk ya ke Monday System meetingnya kita yang kemarin malam ya, Meta kemarin sharing juga ya kalau dia dulunya waktu kerja itu sampai jam 2 pagi itu bisa sebulan ya teman-teman. Aduh, saya nggak bisa membayangkan deh kalau saya itu kayak Meta ya kan. Soalnya saya nggak pernah tuh mengalami yang namanya dunia profesional seperti itu teman-teman ya. Jadi waduh gila bener ya. Jadi benar-benar saya bersyukur ya bisa mengenal ya dan memilih percaya pada lingkungan ini ya, pada bisnis ini ya teman-teman ya. Tapi ya itu adalah kemegahan. Bener nggak? Yang teman-teman lihat tuh waduh enak ya orang tuh udah jadi milioner ya nggak? Orang itu udah berhasil, orang itu udah sukses, orang itu udah mempunyai freedom ya. Kalau bagi saya freedom itu adalah kebebasan untuk memilih ya. Saya bisa bebas untuk memilih dengan siapa, di mana saya berada ya. Terus saya mau kerjain kapan ya. Jadi waktu saya memilih untuk menemani orang tua saya bisa memilih ya kan. Itu bagi saya kebebasan tuh adalah itu. Dan tentu saja ya teman-teman ya, apa yang dilihat orang itu mereka yang berdiri di atas panggung, itu mereka sudah melewati semuanya yang orang tidak melihat ya teman-teman ya. Mungkin mereka ada sharing ya bagi teman-teman yang datang, mungkin mereka tuh para milioner itu ada beberapa yang jadi speaker dan sharing perjalanan mereka ya. Saya juga sangat terinspirasi ya dari orang introvert, dari orang ekstrovert, semuanya bisa ya. Salah satu COE 3 kita yaitu Nicholas itu orang yang benar-benar introvert. Itu berbeda banget karakter dengan saya. Kalau saya ini kayaknya setengah ekstrovert, setengah introvert deh. Nggak nggak terlalu ekstrovert juga karena saya juga nyaman banget di kesendirian saya tuh sebenarnya saya juga nyaman banget ya teman-teman ya. Tapi saya juga mendapatkan energi kalau saya tuh kumpul orang ya. Tapi kadang-kadang itu membuat saya tuh exhaust ya dan saya butuh me time itu untuk sendiri ya, untuk recharge, untuk santai. Pokoknya saya harus punya me time ya teman-teman ya. Jadi saya tuh juga adorable ya sama Nicholas ya. Saya, kagum sama beliau karena benar-benar beliau tuh orang yang susah banget untuk ngomong sama orang. Tapi mereka Nicholas itu bisa jadi COE 3. Dan teman-teman untuk berubah itu amat sangat nggak mudah, bener nggak? Capek ya, susah ya kan, terus, nggak nyaman banget ya, nggak nyaman banget. Untuk bagi orang yang nggak bisa ngomong sama orang, yang untuk kumpul sama orang, yang untuk berada dengan orang lain aja, itu aja udah nggak nyaman, gimana mau ngomong sama orang, bener nggak teman-teman? Tapi Nicholas bisa, ya. Dari introvertannya itu, Nicholas bisa berubah, bukan berubah jadi ekstrovert ya teman-teman ya, tapi berubah menjadi, seorang introvert tapi yang sukses ya, yang punya hati, yang punya tim yang begitu besar di mana-mana timnya ya teman-teman ya. Dan itu jadi itu pasti melewati semua ini, sacrifice ya, air mata ya, terus membangun good habits ya, terus mempunyai rasa nggak nyaman ya teman-teman ya, udah pasti itu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak cuma mau cerita soal Nicholas ya, karena kenapa saya di sini hari ini cerita aja, bener nggak teman-teman? Kita hari ini enjoy dan happy dan kita nikmati perjalanan kita di bisnis New Skin, ya kan? Karena kita tahu hari itu tidak berakhir hari ini, bisnis kita nggak berakhir hari ini ya. Bisnis Suski itu simple. Kalau teman-teman sudah merasa capek ya, merasa exhaust gitu ya, teman-teman mikir aja, kalau aku nggak di Nuskin aku mau kehidupan seperti apa sih yang maksudnya kalau aku tidak di Nuskin ya, kehidupan seperti apa yang akan aku jalani? Are you okay with it? Are you happy with it? Kalau teman-teman merasa ya, kadang saya kalau merasa, "Aduh kok capek banget ya, kok ini nggak menurut, itu nggak menurut," gitu kan. Kadang kan kita suka ngontrol orang ya. Tapi waktu saya berpikir lagi, sebenarnya kalau saya mau berhenti nyuskin, detik ini ya, detik ini bukan jam ini ya teman-teman, detik ini tuh saya bisa. Tapi apakah benar-benar itu yang saya inginkan? Enggak ya, orang doing new skin itu menyenangkan loh, ya. Waktu itu saya mikirkan itu, saya balik semangat lagi teman-teman ya, balik kayak punya energi lagi gitu loh teman-teman ya. Jadi memang saya mencintai bisnis ini ya, kalau Meta bilang itu kalau udah dibelah ya, darahnya itu biru ya. Saya juga biru ya teman-teman ya. Jadi waktu saya exhaust, saya cuma mikir itu aja udah, aduh
kayaknya enggak deh gitu kan. Bisnis ini benar-benar penuh warna bagi kehidupan saya, memberikan warna bagi kehidupan saya. Kalau enggak ya hidup saya itu bakal flat-flat aja gitu ya. Dan hidup flat tidak ngapa-ngapain itu amat sangat membosankan. Bener nggak? Hidup tidak bermakna itu amat sangat membosankan. Bener nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau di dalam kehidupan kita itu banyak tantangan ya. Sebenarnya itu yang memberikan kita untuk hidup kita lebih berwarna. Bener nggak? Terus kita jadi menghargai arti kemenangan, menghargai arti progres ya teman-teman ya. Jadi nah, saya berkesempatan untuk foto bersama salah satu ini. Nah, ini ada yang tahu nggak? Yang builder-builder lama nggak boleh jawab ya. Saya tanya sama yang baru. Ini tahu nggak siapa? Nah, mungkin tahu dari upline-nya, mungkin tahu dari waktu kemarin attend ST23. Ayo, ini siapa? Coba diketik nih. Tahu nggak ini siapa? Saya foto sama siapa? Coba tak tunggu dulu jawabannya. Gak ada jawab nih. Gak tahu ya? Hah? Teman-teman nggak tahu ya ini siapa ya? Iya, pisang goreng. Oh tuh Ima tahu sama Loli ya. Penjual pisang goreng. Oh Foni juga tahu ya. Nah benar teman-teman ya. Ini ya, ini adalah tuh Meta jawab. Tapi Meta nggak boleh jawab ya. Meta udah lama. Ya sama seperti saya nggak boleh. Ya udah pasti tahu kalau yang lama ya. Jadi ini adalah seorang penjual pisang goreng yang teman-teman bisa lihat YouTube-nya itu ya perjalanannya dia yang sebelum di New Skin itu gimana ya, kehidupannya gimana ya, ngenes banget lah kalau orang Jawa ngomong tuh ngenes ya kan. Dan saya ketemu lagi sama beliau di MVP ya teman-teman ya. MVP One itu untuk Ruby Leader ke atas ya. Jadi, wah saya surprise ya. Wah saya ketemu dan beliau itu tambah keren ya teman-teman ya. Tetap stay young ya, tetap benar-benar nggak berubah ya, tetap muda dan tambah keren aja ya. Dan kalau teman-teman mau tahu transformasinya ini ya. Jadi Elvistan ini bener-bener ya ngelihat ketemu New Skin itu dari yang seorang penjual pisang goreng yang teman-teman sering ngomong nih, aduh teman-temanku tuh nggak ada yang mau, aduh aku tuh mau closing sama siapa ya, aku tuh kalanganku tuh nggak mampu semua, nggak mampu. Nah teman-teman coba lihat dari penjual pisang goreng yang di emperan ya, itu dari Pak mana teman-teman kalangannya pasti juga kayak gitu-gitu bener nggak? Kalangan middle low lah, low bahkan low ya. Tapi teman-teman dari sebuah transformasinya dan niat yang amat sangat niat yang amat kuat ya dan strong desire-nya dia berhasil menjadi blue diamond ya teman-teman ya. Ya, dan saya juga kemarin sebenarnya saya ngelihat istrinya, tapi istrinya nggak ikut MVP One karena saya waktu mau ke toilet, istrinya juga di luar ya. Istrinya tuh namanya Michelle ya, Michelle Tan. Istrinya itu di luar sama anaknya, teman-teman, ya, sama anaknya. Jadi dia lagi nungguin tuh suaminya MVP One, tapi dia karena bawa anak kecil ya, mereka udah married ya, eh, eh, apa istrinya nggak bisa masuk ke dalam ruangan. Saya rasa juga dia keluar masuk lah kalau anaknya bosan pasti dia keluar gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat ya transformasi luar biasa kalau Elvis tidak memilih untuk menjalani semua yang namanya capek lah, air mata ya, habis itu capek hati terutama ya kan, terus mau belajar ya, mau berubah ya, beliau nggak akan mengalami transformasi seperti ini. Dan mungkin ya sampai sekarang ya nggak tahu kehidupan apa yang beliau alamin kalau dia tidak menjalankan bisnis New Skin. Ya teman-teman ya, gila ya luar biasa ya transformasinya ya. Dari yang nggak berbentuk ya, benar-benar nggak punya energi, nggak punya sinar lah ya ibarat ya. Tapi sekarang mereka berdua itu aduh benar-benar deh ya auranya udah beda banget ya. Itulah yang namanya harga yang kita dapat kalau kita mau berjuang ya. Kadang-kadang aura kita keluar tuh bukan karena kita tuh jadi kaya mendadak atau gimana. Enggak teman-teman. Of course kalau kita nggak punya uang gimana kita mau glowing ya kan. Tapi kita begitu kita punya yang namanya tujuan hidup ya teman-teman ya. Semua aura dan energi kita tuh berubah. Bener nggak teman-teman? Ya. Teman-teman kadang-kadang ngelihat kan seorang yang minum duo itu kok nggak berubah-berubah. Orang yang minum TR90 kadang-kadang juga lama hasilnya. Itu pasti karena di dalam hatinya tidak percaya. Jadi orang yang percaya sama enggak itu udah beda banget aura energinya sama transformasinya teman-teman. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Dan teman-teman tahu yang saya tuh impress ya. Nah, saya juga ketemu sama satu ini ya. Nah, ini sepasang nih ya, COE One ya, yang dulunya itu ya
Annie Ong ini ya, aduh orangnya bener-bener apa namanya, ibarat tuh kembang api ya, kalau saya bisa ngomong tuh gardu PLN, kembang api deh. Bener-bener orangnya tuh energinya ya ampun besar banget, powernya besar banget ya. Kalau dia ngomong itu udah kayak semangat banget, dan beliau pernah sih kayaknya 2 kali jadi speaker BSE ya. Makanya teman-teman nggak boleh miss BSE. Teman-teman harus menyerap energi dari lingkungan ini, teman-teman ya. Karena mereka tuh orang yang udah menjalanin 10 tahun lalu ya. Annie Ong yang baju pink itu ya, itu jualan mie loh teman-teman ya, di food court ya, nggak tahu di food court apa di pinggir jalan, tapi ya, dan dia tuh nggak hanya itu, dia merasa capek banget karena tiap hari harus cuci piring ya. Aduh, sampai kapan dia bisa menjalani kehidupan seperti ini ya? Gimana dia mau memberikan 3 orang anaknya itu kehidupan yang baik gitu loh. Kalau hidupnya aja pas-pasan banget ya teman-teman ya. Akhirnya dia ketemu bisnis Nuskin dan dia memutuskan untuk go all out ya, go all out bersama dengan kakaknya ya. Dan kakaknya ini modelnya kalem banget. Kalau Annie Ong tuh petasan tembak, kakaknya ini kalem. Dan beliau adalah 12 tahun menjadi guru TK ya. Tahu sendiri ya, guru TK itu modelnya sabar, bener nggak? Harus bisa ngemong ya. Jadi 2 orang ini teman-teman jadi COE, dan tahun lalu mereka jadi tim elit ya. Dan yang membuat saya impress apa tau nggak? Mereka ini adalah downline-nya si Elvis. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekarang mikir ya, ini saya merinding sendiri nih. Aduh, aku nggak punya name list, kalangan aku tuh nggak mampu ya. Aku bukan di kayak kalangannya CMI yang mampu. Lo enggak, teman-teman. Beneran, teman-teman saya ya yang beli ya, dan menjadi klien saya itu kadang yang biasa-biasa loh, teman-teman. Malah yang kaya-kaya banget ya, sosialita itu kadang nggak mau ya toh. Mereka mungkin lebih memilih cara cantik kayak oplas gitu ya, mau memilih awet muda dengan oplas, duit udah nggak berseri, bener nggak? Udah aku mau cepet aja instan botok filler oplas ya, toh duit nggak berseri mesti dihabisin, bener nggak? Tapi teman-teman kadang-kadang ya, yang coba teman-teman review deh ya, klien-klien teman-teman tuh pasti orang yang biasa-biasa kayak gini kebanyakan ya. Banyak juga yang profesional yang up gitu kan, tapi ya ini teman-teman di bawah, jadi upline-nya itu masih Blue Diamond ya, IBD ya, tapi dolennya itu DCOE teman-teman. Yang saya mau gambarkan apa sih, bukannya Elvis tuh nggak mampu apa-apa, enggak, tapi namanya perjalanan orang tuh berbeda-beda, bener nggak? Go all out-nya berbeda-beda, kadang tantangannya berbeda-beda, yang penting sama-sama nyampe kan. Tapi bisnis Suskin itu amazing-nya tuh, bisnis itu fair banget ya. Teman-teman mau mulai dari tahun ini, mau mulai sama kayak saya beberapa tahun lalu, itu sama kesempatannya teman-teman. Bisnis ini tuh fair banget. Siapa yang go all out duluan ya, yang bisa berubah duluan ya, yang nggak kekeh, nggak keras kepala, ngeyelan gitu ya. Mau lebih humble, mau mengosongkan gelas bener-bener sehati-hatinya. Mengosongkan gelas tuh sama hati-hatinya. Ya, sama hatinya sendiri. Ya, itu pasti bisa mencapai COE duluan, teman-teman. Nah, ya. Jadi bisnisnya fair banget. Tapi apakah Elvis dengan yang namanya Blue Diamond itu dengan downline-nya tuh COE duluan, tim elit duluan, Elvis itu nggak dapat apa-apa? Enggak. Makanya dia tuh ada di sini, ya kan? Ternyata nggak ada kabar beritanya orang downline-nya jadi COE, berarti kan network-nya grow gede-gedean teman-teman, bener nggak teman-teman ya? Jadi wow, jadi saya tuh kayak aduh gila deh, teman-teman rugi loh ya nggak ke ST23 tuh rugi banget ya. Nah jadi makanya ST24 don't miss it ya, apalagi LTS Januari don't miss it ya teman-teman. Harus, kita tuh kadang ya teman-teman yang nggak mampu mempunyai energi sendiri. Kadang-kadang ya, dengan challenge yang ada, dengan negativity di sekeliling kita, belum lagi dari keluarga aja udah nggak mendukung ya. Temen tahu ya, suami saya tuh penentang saya nomor 1 sebenarnya. Jadi saya sempat ketemu tuh sama Kak Helen waktu ke Bali kan, sebentar kita makan es krim kan. Kak Helen tuh bilang, "Em, aku tuh gak nyangka loh, suamimu tuh kayak gitu ya ampun, monitoring tiap jam 2 jam, 2 jam bareng Kak Helen aja dia udah telepon bolak-balik video call." Jadi Kak Helen bilang, "Coba munculin deh ceritamu ini deh waktu kamu sharing gitu loh. Karena aku nggak tahu kamu itu juga dapat challenge dari suamimu, dikira direstui." Enggak teman-teman ya, suami saya itu penantang saya nomor 1 ya.
Malah kalau bisa saya stop bisnis New Skin, dia lebih prefer untuk stop ya. Jadi saya mempunyai hari ini tuh karena persistensi saya, karena saya tahu saya nggak mau digituin terus, tapi saya harus bisa menang dua-duanya. Saya harus bisa berbisnis New Skin, saya juga tetap harus bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, benar nggak teman-teman? Dan yang ngerti itu saya sendiri caranya gimana ya. Tapi saya yakin dua-duanya itu pasti bisa. Lama-lama pasti bisa, tapi sometimes kita harus argue, sometimes kita harus mengalami situasi nggak nyaman, diem-dieman ya, kelahi. Tapi saya tahu itu demi demi saya lebih maju lagi gitu loh. Dan kita nggak pernah tahu kapan bisnis ini dibutuhkan keluarga saya, walaupun suami saya itu perahu pertama ya waktu itu ya teman-teman ya. Jadi dalam hati kecil saya itu, saya nurutin hati kecil saya karena saya harus mendobrak itu semua, teman-teman, ya. Jadi, saya tuh nggak mulus banget perjalanan saya di sini, ya. Nah, terus ya teman-teman ya, kalau ini ya, saya, tadi cerita yang dari low ya teman-teman ya, yang dari, finansial yang low ya. Ini juga ada lagi teman-teman ketemu waktu, jadi kayak setelah convention ya sama MVP itu ada kayak meeting leader gitu loh teman-teman ya. Dan saya tuh lihat ya, saya duduk di sebelah leader kan, orang Indonesia ya. Tapi leader ini kayak video gitu, tumben kan waktu sesinya Bapak ini tuh dia video gitu loh. Terus saya tuh tanya, karena saya tuh gak aware orangnya gitu kan. Ih tumben lu video gitu kan, dari tadi nggak video soalnya pas Bapak ini sharing ya. Terus dia bilang, "Loh, itu tuh yang membawa Nike bintang NBA itu loh Mi ke China yang miliarder pertama yang bawa bintang NBA ke China." "Oh, ini ya?" Gitu. Jadi saya tuh nggak aware teman-teman kalau yang leader itu nggak video gitu loh. Karena kan orangnya udah beda ya, kadang kita cuma ngeliat foto kecil gini nggak aware gitu. Tapi saya ingat banget story ini ya. Jadi ini orang jenius ya. Kalau orang masuk university 15 tahun tuh orang jenius ya. Lulus university ya umur 22 tahun ya biasa ya, tapi, mungkin dia udah profesor ya teman-teman ya, dan beliau itu punya 100 lebih store Nike dan Adidas. Dan saya tuh nggak nyangka leader ini tuh dari ST. Nah, saya tuh nggak nyangka leader ini tuh dari ST. Jadi waktu itu, oh ternyata nih orang ST juga, leader ST juga, COE juga dari ST gitu kan. Nah kalau orang jenius aja bisa ngelihat bisnis ini, menutup 100 outlet Nike dan Adidasnya di China ya, dan go all out dengan yang namanya Nu Skin full time. Berarti ada something yang beliau lihat di sini. Benar nggak teman-teman? Ya, benar nggak? Ya, kita itu yang nggak ada apa-apa ya. Kita tuh kok masih ngeragu terus, benar nggak? Sebenarnya yang menghalangi kita go all out tuh keraguan kita. Bener deh, coba teman-teman tuh cek diri sendiri. Pasti teman-teman tuh masih galau, ragu-ragu, nggak yakin 100% ya. Dan saya baru juga dapat transformasinya. Apa namanya, gila banget ya. Jadi dulu sebagai pebisnis yang punya 100 lebih store Nike dan Adidas tuh jauh lebih tua daripada sekarang ya teman-teman ya. Padahal sudah 9 tahun beda waktu, bener nggak? Waktu berlalu 9 tahun tapi sekarang tambah muda aja. Kenapa? Karena ya sebagai pebisnis yang punya 100 lebih store Nike dan Adidas itu semua harus beliau yang mikirin, yang manage ya, yang capek ya, semua otaknya itu beliau yang mikirin. Tapi sekarang di Nu Skin ya, beliau mungkin put effort itu nggak 100% tapi dia punya lebih dari 100 eee, toko Nu Skin di mana-mana ya kan, BR 100 BR di mana-mana itu juga sama teman-teman, bener nggak teman-teman ya? Jadi itu yang nyebabin orang jadi aduh saya lupa tayangin videonya dia waktu dia sharing ya. Jadi di video itu yang nggak sengaja saya rekam, itu saya akhirnya tanya kan, lupa kan terjemahan Mandarinnya tuh apa, beliau bicara sama bahasa Mandarin dan nanya, saya nanya ke orang yang ngerti bahasa Mandarin. Jadi kayak kayak kesimpulannya itu dia ngomong kayak gini loh ya, dicuplikan sharing-nya yang hanya beberapa detik dia ngomong kayak gini, "Ada kesehatan dan ada wealth ya, ada health and wealth, orang baru bisa bahagia, orang baru bisa namanya menjalani kehidupan yang berkualitas, fulfillment ya." Jadi kalau kita ada wealth tapi kita nggak ada health, percuma. Ada health nggak ada wealth, percuma ya teman-teman ya. Waduh, pikir-pikir ya untung ya saya rekam yang di bagian itu ya. Nah, nggak tahu kenapa kok saya pas rekamnya di bagian itu. Berarti itu dalam banget ya teman-teman ya. Ada health dan wealth itu kita baru hidup bisa bahagia ya. Nah, jadi teman-teman
ya. Teman-teman yang mungkin menjalani perjalanan bisnisnya New Skin ya teman-teman itu dengan yang nggak bagus ya bulan ini ya, ataupun teman-teman yang achiever ya, congratulation ya, yang mencapai goal, congratulation. Kita nggak sabar nunggu sharingnya teman-teman di bulan depan ya. Tapi yang teman-teman masih berproses ya, masih masih harus mencapai goalnya hari ini ya teman-teman ya. Teman-teman ingat lagi deh why-nya teman-teman ya. Semua milioner yang ada di panggung ya, ataupun yang saya tadi cerita ya, itu pasti mereka juga pasti mengalami hal-hal yang sama, challenge yang sama, bahkan lebih berat, tapi mereka pasti firm dengan why-nya ya. Justru ada tantangan why-nya semakin besar ya, teman-teman ya. Nah, jadi bagi saya teman-teman, Nuskin itu adalah hadiah ya yang merubah benar-benar kehidupan saya beberapa tahun ini ya. Kalau enggak saya bukan Emmy yang hari ini ya, Emmy yang lebih strong, Emmy yang lebih mandiri ya, Emmy yang punya kehidupan yang lebih berarti ya teman-teman ya. Karena waktu kita membantu orang lain untuk mencapai apapun yang dia mau, walaupun itu memang cuma kurus ya, orang tuh kepengennya sehat, kurus, itu teman-teman bahagia banget kan kalau kliennya teman-teman berhasil, bener nggak? Itu yang sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan uang, bener nggak teman-teman? Ya, dan bisnis ini tuh kayak klop banget ya antara yang namanya finansialnya dan yang namanya apa kalau kayak apa ya? eh Aduh apa sih kayak berkatnya gitu loh. Jadi kita tuh juga bisa jadi berkat buat orang lain selain kita juga mendapat finansial ya. Jadi bukan gratisan yang namanya kita gratisan charity ya teman-teman ya. Tapi kita sekalian charity, sekalian kita punya finansial yang berubah ya. Kehidupan finansial berubah. Jadi bagi saya bisnis ini tuh klop banget ya. Nggak ada bisnis di luaran sana yang dengan membantu orang lain kita juga dapat apa yang kita mau. Nggak ada, apalagi di bisnis tradisional ya teman-teman ya. Jadi bagi saya itulah arti Nuskin bagi saya. Nah, bagi teman-teman gimana ya? Dan ya, saya punya satu video ya. Saya harap teman-teman menyaksikan ya. Video ini singkat ya. Menyaksikan sehingga teman-teman bisa dapat esensinya ya. Yuk. Alfamart sama Indomaret penjualannya menang mana? Gua kasih 3 detik buat mikir. Alfamart 115 triliun rupiah. Tapi ternyata nggak beda jauh, tipis banget. Perbedaannya cuma 200 miliar. Sekarang kenapa Alfamart bisa menang? Cuma kalian harus tahu sesuatu yang lumayan unik. Toko-toko kecil ini bantai toko-toko besar kayak Hypermart, Carrefour, Superindo. Mereka digabungin 25 triliun. Pertanyaannya kenapa? Kenapa yang kecil bisa lebih hebat dibanding yang gede? Jawabannya convenience. Sekarang kan tinggal di dunia yang gede belum tentu lebih baik. Orang lebih nyari gampang, cepat, dan kalau di teori bisnis, small means lean, big means bloated. Jadi sekarang eranya, kalian jangan takut bikin bisnis kecil. Bisnis yang gede-gede di sana, bloated artinya kalau mau gerak nggak bisa lincah kalian. Kalau mau nyampe customer, nggak bisa sefokus kalian. So, gue rasa behavior shopping di minimarket sama hypermarket itu bisa diambil hikmah bisnisnya. Jangan kecil hati kalau memulai sesuatu yang kecil, karena bisa jadi itu senjata kalian buat menang. And that's business. Dan sebenarnya sering dibahas di Sevenpreneur, Instagram gratis, kalian belajar kayak poin aja. Tapi ya back to topic. Kenapa minimarket menang? Kenapa Alfamart bisa lebih unggul dari Indomaret? Coba komen. Nah, teman-teman dapat nggak esensi? Alfamart sama Indomaret. Dapat nggak esensinya teman-teman ya? Jadi teman-teman jangan remehkan hal-hal kecil ya. Kita baru tahu ya bahwa ternyata ya, aduh, Indomaret ratusan itu jauh lebih gede ya teman-teman ya. Ya bener ya, kadang-kadang kita malas banget nih ke store yang gede ya. Kalau saya juga cari barang ya, cari barang yang nggak banyak gitu ya. Pasti saya melipirnya ke Indomaret atau Alfamart ya kan. Misalnya cuma mau beli rinso deh satu gitu kan kehabisan ya. Pasti kita melipirnya ke Indomaret ya kan. Karena gampang turunnya, nggak usah jalan jauh, nggak usah masuk mall, nggak usah cari parkir susah, langsung langsung beli langsung balik, dan waktu kita beli ya akhirnya beli yang lain-lain juga, bener nggak? Terus apalagi kalau namanya anak-anak ya, aduh paling seneng udah kayak nama ke Indomaret. Jadi teman-teman, Indomaret sama Alfamart ini kecil ya, tapi ternyata giant teman-teman, dibandingin yang namanya Super Indo, Hypermart ya, apa Transmart, itu semua itu cuma omset 25 triliun dibanding dengan Alfamart dan Indomaret tuh 230 triliun teman-teman. Gila nggak? Jadi Indomaret sama Alfamart ini ya omsetnya 10 kali lipat Giant Mart ya teman-teman ya. Supermarket raksasa itu
10 kali lipat. Jadi maksudnya kayak Indomaret itu 10 kali lipatnya supermarket raksasa. Gila nggak teman-teman? Jadi teman-teman kadang ya kita nggak ngelihat pada progresnya kita ya. Tapi teman-teman terus stop melakukan. Akhirnya itu yang ngaruh progresnya teman-teman nggak accumulated gitu loh. Jadi apa yang teman-teman tuh tabur tiap hari ya lakuin tiap hari, bertumbuh tiap hari. Just 1%. Ya, 0,5% aja enough teman-teman. Untuk kemajuan teman-teman setahun tuh banyak banget teman-teman. Jadi sering kita tuh ngeremehin ya, kepengennya langsung cepet nih ya, ngeremehin. Waduh, pengen cepet ini keping closing ya. Aku kepepet nih volumeku. Nah, tapi teman-teman akhirnya karena teman-teman waduh kalau nggak closing nih aku juga waduh kok gini ya gitu langsung teman-teman stop ya. Padahal gimana teman-teman menginfluence setiap hari. Gimana teman-teman lagi ngetemuin setiap hari. Gimana teman-teman memonitoring setiap hari. Gimana teman-teman build friendship pada klien nanti ya teman-teman setiap hari. Itu matters ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini bener banget ya. Hari ini last day ya. Itu boleh teman-teman anggap last day. Last day karena kita juga kadang-kadang butuh power of kepepet untuk kita move ya. Untuk kita lebih berani sedikit. Untuk kita lebih rajin sedikit ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa terbang ya lari loh. Bener nggak? Kalau nggak bisa lari ya jalan loh. Nggak bisa jalan merangkak loh. Pokoknya keep moving ya teman-teman ya. Kuncinya tuh keep moving. Manusia itu harus punya tujuan, manusia itu harus tetap bergerak maju ke depan. Baru progresnya ada, baru hidup teman-teman tuh ada tujuannya. Oke? Jadi saya mau kasih kunci-kuncinya teman-teman. Gimana supaya kita keep moving ya. Satu, perubahan mindset ya. Eh di wake up call ini salah satu wadah ya untuk kita merubah mindset pelan-pelan setiap harinya. Nggak mungkin kan kita itu udah cuman convention baru berubah mindset. Bener nggak? Nunggu LTS baru berubah mindset ya. Sedangkan kita tidak menaruh hati pada yang namanya meeting harian kita, meeting mingguan kita ya. Ini kalau teman-teman susah berubah, yaitu ikut wake up call tapi dengerin dengan hati, dengerin dengan eh, apa mindset jadi kayak mindset gelas yang kosong, mengosongkan gelas ya, mengosongkan gelas ya. Itu nomor satu. Jadi waktu teman-teman merubah sedikit aja 0,5% ya, 0,5%. Teman-teman dapat poin apa dari wake up call hari ini? Oke, lebih berani sedikit. Oke, aku hari ini lebih berani ya. Besoknya lebih berani lagi, besoknya lagi lebih berani. Pasti teman-teman 1 bulan aja udah mulai itu berubah ya. Daripada kita cuman mikirin terus ya toh. Dipikirin terus bisnis Nuskin tuh dikerjain bukan dipikirin ya teman-teman ya. Kedua ya, kalau teman-teman ya masih mau mencapai goalnya teman-teman, harus nih goalnya dicapai. Ya teman-teman harus punya keinginan yang amat sangat kuat. Kuncinya kita ya leader-leader yang udah pernah menjalani ini ya. Kuncinya 10K, kuncinya achieve yang namanya trip. Itu ya keinginan kuat. Keinginan kuat sampai kita tuh kayak kepengen banget yang sampai kita tuh punya punya apa ya, punya perasaan nggak terima kalau nggak ke-achieve tuh nggak terima gitu loh. Ya, sehingga itu muncul yang namanya desire ya. Dan desire itu yang membuat semuanya law of attraction kita tuh berubah semua teman-teman. Nah, coba teman-teman cek ya, keinginan kuatnya teman-teman tuh di mild, high atau intense ya teman-teman ya. Atau gak ada keinginan kuat sama sekali. Ya pantas goalnya nggak ke-achieve gitu loh. Karena bagi teman-teman goalnya itu nggak penting, masih bisa ditunda. Nah itu nggak achieve teman-teman. Ya, kalau dengar sharing Ois ya, itu kelihatan banget keinginan kuat untuk mencapai goal ini penting. Ya, progres tiap hari itu penting. Oke. Terus dari harian ini ya, dari harian ini akumulasi perasaan teman-teman tuh gimana? Ya, hari-hari itu teman-teman tambah menggebu-gebu nggak dengan bisnis ini? Ya, nah, itu berhubungan banget dengan yang namanya self talk ya. Teman-teman bisa mulai dengan simple thing. Self talk deh. Self talknya teman-teman tuh dibenerin. Kalau biasa self talknya itu gak bisa lah, aku bukan seperti upline aku lah ya. Aku nih kok kayak gini-gini terus lah. Nah, itu dirubah. Dirubah teman-teman. Gampang kan kalau mau ngerubah omongan ke diri sendiri itu paling gampang. Itu sesuatu yang bisa kita kontrol teman-teman. Ya, misalnya ya daripada kita ngomong aku tuh nggak kayak upline aku lah, upline aku tuh hebat, aku nggak bisa ngomong kayak kayak Ci Emi misalnya kayak gitu ya. Teman-teman bisa ngomong, iya ya.
Jamie udah nyontoin aku kayak gini, aku coba deh ngomong kayak dia, gimana ya hasilnya. Jadi aku mencoba sharing sekali lagi. Teman-teman, kadang-kadang orang yang kita sharing ya teman-teman ya, itu tuh nggak mudeng loh dengan kita satu kali ngomong, bener nggak? Nggak mudeng dengan maksudnya kita, dan mereka tuh dengan mudah melupakan 1 jam aja manusia itu udah lupa kok, bener nggak? Nah, jadi waktu kita ngomong lagi, itu mereka mungkin belum mudeng. Waktu kita ngomong ke 5, ke 6, ke 7 kali, mungkin itu mereka baru ngeklik teman-teman satu poin. Ya, jadi gimana kita tuh nggak give up, gimana kita mencoba ngomongin lagi, anggap aja latihan, ya. Coba teman-teman kayak gitu. Jadi jangan dianggap, aduh kok kayak gini terus ya, kok kayak gini terus. Orang ini kok aku kok tiap sharing ditolakin mulu gitu kan. Teman-teman berusaha nggak menginfluence sekali lagi, merubah teman-teman cara ngomong, cara sharingnya ya. Apa poin-poinnya itu konsultasi itu sama working upline-nya itu. Aku sharingnya kayak gini-gini nih, orangnya reply-nya kayak gini-gini nih. Poin apa ya yang aku bisa masukin lagi ya? Nah, jadi akhirnya teman-teman ya, teman-teman punya progres, bener nggak? Dan teman-teman dengan self talk misalnya kecil seperti ini, iya ya, daripada kita ngomongin, aduh kalangan aku bukan kalangan yang mampu gitu ya. Nah teman-teman mendingan, ih gila ya kalau orang-orang seperti yang kayak tadi itu bisa ya. Itu orang-orang itu hanya mengambil keputusan dan mereka tuh nggak bisa pun ya. Ya kalau saya pernah dengar sharingnya Annie Ong di satu MVP ya, waktu beliau belum TI, belum COE, beliau tuh masih kalau nggak salah senior brand director deh waktu itu. Beliau bilang kayak gini, saya itu orang yang paling lambat untuk belajar. Saya itu orang paling lambat untuk belajar. Saya itu bodoh, dia bilang kayak gitu. Saya itu bodoh. Tapi saya punya keinginan kuat. Saya ngedengerin satu hari itu recordingnya Renho itu soal positioning itu entah berapa kali. Dan saya berusaha kalau ketemu orang ngomong seperti beliau. Jadi akhirnya saya bisa karena saya latihan dan saya ngedengerin terus, saya latihan terus. Ya, jadi kuncinya saya bisa di bisnis ini tuh cuma ulet dan mau berproses. Ya, jadi itu loh teman-teman dan dia sharingnya tuh sambil nangis ya teman-teman. Tapi dia bukannya nggak mengalami challenge, tiba-tiba langsung langsung COE. Ya enggak lah, ya. Bisa-bisa air matanya jauh lebih deres daripada kita-kita ya yang baru setengah-setengah progres ya bener gak? Orang yang jadi CEO itu air matanya udah berliter-liter ya entah berapa bergalon-galon kali ya. Jadi itu teman-teman tapi mereka masih punya keinginan kuat dan keinginan itu semakin di challenge semakin kuat teman-teman ya. Rasanya tumbuh semakin dalam ya karena mereka benar-benar leverage meeting-meeting yang ada. Mereka nggak pernah lepas dari meeting. Jadi mereka ada di dalam environment sehingga perasaan mereka terakumulasi. Oke? Teman-teman jangan sampai pernah ninggalin environment kalau teman-teman memang mau sukses di dalam bisnis ini ya. 4. Nah, ini tadi sebenarnya saya sudah sih ya. Jadi kepercayaan kuat bahwa ini sesuatu yang baik di-sharingkan. Teman-teman menguntungin teman-teman ya. Walaupun misalnya nih ya di hari terakhir itu teman-teman kepepet soal volume misalnya ya. Aduh, aku nih gimana nih aku belum 3K misalnya ya. Teman-teman harus punya pikiran begini, mau nggak mau saya harus menanam benih, bener nggak? Ya udah loh, saya sharing daripada saya nggak sharing. Saya memberikan dulu ya. Saya memberikan sesuatu yang baik dulu ya toh. Ya udah, yang bisa saya kontrol hanyalah action saya. Orang mau nggak mau itu kita nggak bisa kontrol, bener nggak teman-teman? Ya. Tapi waktu teman-teman persisten, orang-orang pasti ngelihat perubahannya teman-teman. Waktu teman-teman apa ya, memakai hati teman-teman, orang itu pasti merasakan yang berbeda dari teman-teman, ya. Daripada di kepalanya teman-teman, volume volume volume, nih orang 1.000 poin nih 1.000 poin nih 1.000 poin nih. Nah, itu pasti nggak nyampe deh energinya, ya. Tapi kalau teman-teman, "Iya ya, saya bantu deh orang ini deh, nggak mau hari ini nggak apa-apa loh." Tapi bisa-bisa dari power of kepepetnya teman-teman hari ini ya, orang itu bisa closing 1 bulan lagi loh, atau orang itu bisa closing, orang itu bisa membuat keputusan 3 bulan lagi. Benar nggak teman-teman? Ya, jadi jangan pikiri soal GV-nya, tapi gimana kita memberikan dulu. Memberikan dulu, kita mau memberikan dia satu kehidupan yang berubah, satu kesehatan yang berubah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman influence one more time ya.
sharing one more person ya. Kalau bisa sharing 3 orang lagi hari ini, influence 3 orang lagi, wah lebih baik lagi ya toh. Masih ada waktu sampai jam 12 malam teman-teman ya, masih banyak waktunya itu ya. Siapa tahu orang-orang yang teman influence ya hari ini ngedongnya, bener nggak ya? Tapi paling nggak orang itu untuk di kepalanya punya satu message ya, satu perubahan pemikiran itu kadang butuh 3-4 kali diomongin, bener nggak? Siapa tahu dia adalah CEO, next COE-nya teman-teman, bener nggak? Ya, kita juga mau kan jadi COE, jadi kita juga harus punya partner COE, bener nggak? Siapa tahu orang ini your next Elvis Tan, bener nggak? Your next Annie Ong, ya, your next Mr. Reinho, ya, atau your next Meta, ya, your next Helen Sinaga, who knows, ya. Jadi teman-teman, yuk sharing one more person, influence one more time dengan hati yang memberi. Jangan hati mau nguntungin ya. Jangan dengan pemikiran mau 1000 poin. Oke? Ya, dan gak usah ngelewatin hari ini dengan ketakutan ya, tapi waktu kita kepepet ini kita justru harus membungkus sebuah harapan ya, membungkus sebuah harapan karena orang tuh baru bisa bergerak maju dengan kita punya harapan. Hope and fear nggak bisa menempati ruang yang sama. Coba teman-teman review. Kalau kita udah fear ya, pasti hope kita hilang total. Waktu hati kita dipenuhi dengan harapan, fear itu nggak bisa memenuhi hati kita ya. Oke teman-teman. Saya punya satu video lagi, dan video ini agak lama, tapi video ini benar-benar kalau saya ya lagi butuh harapan ya. Waduh, saya lihat video ini tuh benar-benar merinding deh teman-teman ya. Ya, salah satu kita tuh bisa punya abundance ya teman-teman ya. Itu perbanyak perbuatan baik. Perbanyak perbuatan baik ya, tanpa pamrih. Ya, saya harap dari kisah Pak Ari Ginanjar ini ya, yang saya nggak sengaja dengerin waktu saya ngantar anak-anak sekolah, saya harap bisa membuat teman-teman kayak punya bekal ya waktu teman-teman itu down atau teman-teman itu lagi dipenuhi ketakutan. Ya, teman-teman boleh lihat video ini. Yuk kita saksikan ya. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian, pendiri dari ESQ Leadership Center, di mana beliau mengatakan, saat dalam kesulitan, yang beliau lakukan adalah mendoakan kebaikan kepada orang lain, siapapun yang ditemui. Alami sendiri. Saat pembangunan Menara 165, saat itu terhenti di lantai 4. Anda bisa bayangkan, uangnya habis, dukungan habis, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada satupun yang mendukung. Saat itu orang-orang sudah mengatakan, lihat, Ari Ginanjar gila, Ari Ginanjar tidak akan berhasil. Kemudian mulai orang-orang menasehati saya. Sudah saya bilang, dulu harusnya kamu jangan buat itu, sekarang lihat. Dan kemudian teman-teman saya menjauh, jangan dengan teman, bayangan pun lari untuk menjauh. Karena kalau dekat dengan saya akan sharing dan saya akan minta bantuan. Sehingga banyak sekali alumni ESQ yang ketakutan dan pergi menjauh dan tidak mau membantu saat itu. Lalu tiba-tiba bapak saya bilang, dia manggil saya A, coba sekarang lakukan ini. Apa itu? Saya tanya. Doakan saja semua orang yang ada di sekitarmu yang kamu lihat. Tukang bakso, supir bis, tukang sayur, orang-orang miskin, orang-orang susah. Siapa saja yang kamu lihat, kamu doakan. Lalu saya doakan. Saya tidak peduli. Pokoknya melihat orang saya doakan. Kalau melihat orang gemuk saya doakan kurus. Yang kurus saya doakan gemuk. Orang yang miskin saya doakan jadi kaya. Orang yang kaya saya doakan jadi sejahtera. Orang yang sakit saya doakan sembuh. Pokoknya ngelihat apa saja saya doakan. Bahkan kucing lewat pun saya doakan dapat makan. Lalu tiba-tiba di sebelah kanan jalan saya menuju Menara 165 ada sebuah gedung yang nasibnya sama dengan saya. Hampir menjadi kuburan tua. Atau mungkin rongsokan batu dan besi. Setiap hari saya doakan, berdua dengan bapak saya. Setiap saya lewat, saya doakan. Believe it or not, setelah 2 tahun, tiba-tiba ada satu orang mulai bersih-bersih. Ada yang kerja ini. Besoknya 2 orang, 4 orang. Dan akhirnya mulai banyak orang kerja.
gedung yang milik orang yang saya tidak tahu siapa yang punya gedung itu. Kemudian tiba-tiba selesai. Saat yang bersamaan, believe it or not, Menara 165 selesai 25 lantai dan masjid di puncaknya yang katanya menjadi masjid tertinggi nomor 2 di dunia. Nomor satunya saya tidak tahu ada di mana. Saya ingin sampaikan ini bahwa kita harus senantiasa berpikir positif, senantiasa mendoakan orang lain, dan jangan berpikir negatif. Setiap melihat apa saja, doakan. Atau ketika melihat orang berdoa, aminkan. Intinya, jangan pernah berkata negatif, jangan pernah berpikir negatif. Jangan pula bahkan berbisik negatif. Jadi jangankan mulut, hati pun selalu positif dan positif. Itulah rahasia yang selalu saya lakukan hingga hari ini. Dan believe it or not, semua kebaikan-kebaikan yang datang, keburukan-keburukan, alhamdulillah terhindar. Ya tentu saja ada sedikit-sedikit, tapi tidak mampu merusak hati kita. Jadi senantiasalah berpikir baik, kemudian berhati baik, berbicara baik, hasilnya akan baik, yang datang akan baik. Tapi kalau hati buruk, kemudian pikiran buruk, bicara buruk, tindakan buruk, yang buruk akan datang padamu. Tetapi kalau hatinya senantiasa baik, penuh rasa syukur, pikirannya pun baik, mulutnya berkata baik, kemudian tindakannya baik, hasilnya akan baik. Semua akan datang padamu. Ingat satu hal kunci, apabila kamu tahu kekuatan pikiran, maka kamu tidak akan pernah berani untuk berpikiran negatif. Kalau kamu tahu hebatnya pikiran kata, maka yang ada di pikiran, di hati dan tindakan hanyalah kebaikan-kebaikan, karena semua yang datang adalah hasil pikiranmu. Kalau kita fokus kepada diri sendiri dan kemudian berpikir tentang kebaikan diri sendiri, maka dia akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan itu semua dimulai dari hati, pikiran, tindakan, dan hasilnya datang kepada Anda. Tetapi kalau kita berpikir negatif, kemudian pikiran negatif, hati negatif, kata-kata negatif, yang buruk pun akan datang. Karena itu upayakanlah senantiasa berhati baik, berpikir baik, tindakan baik, maka semua yang baik akan datang padamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Yeay. This AI Seperti yang telah Yeay, jadi teman-teman bisa nggak nangkep inti poinnya video tadi teman-teman ya? Merinding nggak sih? Aku tiap lihat video ini tuh merinding banget teman-teman. Maksudnya ya nggak nyangka ya. Jadi kuncinya tuh giving ya teman-teman ya. Giving. Waktu kita bener-bener malah kepepet, susah ya. Kondisi kita amat sangat tidak bagus ya. Berdoalah untuk orang lain, bukan untuk kita ya. Tapi doain orang itu baliknya ke kita gitu loh, ya kan? Jadi kuncinya tuh giving. Ya waktu teman-teman sharing, teman-teman tuh mau giving atau mau taking. Nah itu udah beda banget teman-teman. Ya kita juga nggak bisa doa doang tapi tanpa action. Tapi action kita mesti giving. Ya action kita mesti giving teman-teman. Bukan actionnya kita mau taking. Udah apa? Law attractionnya nggak jalan. Ya bener nggak teman-teman? Terus apalagi tadi? Ayo, siapa yang bisa sharing poinnya? Ayo, coba nih masih ada waktu. Siapa yang bisa sharingnya? Ya, selalu bersyukur. Teman-teman dengar ya tadi Pak Ari Ginanjar bilang ya, setelah didoain ya, bangunan aja loh. Ya, bangunan yang sama dengan bangunannya ya. Teman-teman kalau saya bayangin ya, kalau saya dalam situasi itu ya, saya punya bangunan ya, nggak bisa nerusin ya, uang sudah nyemplung di situ semua, teman-temannya menjauh ya. Dengan kekuatan dia doain orang lain, doain supaya bangunan yang mangkrak itu berjalan. Bangunan itu tiba-tiba benar-benar bisa hidup dan setelah 2 tahun loh teman-teman. Nah, teman-teman persisten nggak? Ya, persisten nggak positifnya? Persisten nggak givingnya? Nah, kadang-kadang itu yang kita itu masih harus berubah ya teman-teman ya. Saya juga kadang-kadang saya juga aduh ya udah ngerti kayak gini tiba-tiba saya juga lagi negatif ya. Jadi diingetin aja lagi terus ya waktu teman-teman bisa
lebih lebih positif ya, hati kita positif, pikiran kita positif, kita enjoy the little things yang happen to our journey. Karena dari sana loh kita jadi berlian, dari sana loh kita diasah jadi leader. Ya tanpa itu ya kita nggak bakal yang namanya bisa jadi leader. Leader itu benar-benar melalui pengasahan, melalui proses ya teman-teman ya. Dan kita bisa melewati itu dengan hati yang enjoy, hati yang happy karena kita bersyukur atas proses yang ada, bukan komplain ya teman-teman ya. Bukan komplain, bukan negatif ya teman-teman ya. Nah, mungkin ya semoga sesi saya ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi mari kita action hari ini ya dengan hati yang memberi. Oke teman-teman, satukan hati, bersama kita sukses. Saya balikan ke MC saya pagi ini ya yang sudah bertransformasi luar biasa, Putri. Silakan. Wah, terima kasih. Benar-benar sangat jelas ya sharingnya. Membuat saya semakin semangat. Bagaimana dengan teman-teman? Pasti lebih semangat karena masih punya waktu loh. Saya pun belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus punya desire dan semangat yang kuat. Karena itu semua yang akan boost kita untuk mau semakin maju. Dan yang penting mau. Karena semua orang pasti bisa. Yang kedua, ini semua tuh patut tuh diperjuangkan. Meski penuh tantangan. Karena tantangan itu yang bikin kita semakin kuat dan bertumbuh. Yang ketiga, selalu berpikir positif dalam kondisi apapun. Dan juga persisten dalam memberikan giving reaction-nya, bukan cuma taking. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pagi ini, saya akan membacakan pengumuman esok hari. Yang pertama, jangan lupa ya join wake up call hari Rabu 1 November 2023. Yang pastinya bakal ada leader lain yang akan menyampaikan topiknya. Yang kedua, di hari Sabtu ini nanti, tanggal 4 November 2003, ada BSI 2. Caranya di NDC. Yang ketiga, tanggal 12 November ada acara Millionaire Summit. Yang mana salah satu COI kita, salah satu leader kita akan menjadi narasumbernya. Jadi silahkan hubungi masing-masing leader ya buat tiketnya. Yang keempat, Catchlock Product Opportunity di beberapa kota. Di Bandung tanggal 5 November. Di Jogja tanggal 19 November. Dan di Medan tanggal 19 November. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat.